100 ya? Bahasa Inggrisnya apa? Oke, Inaktif kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Inaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inaktif. Selamat siang dan Inaktif. salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Forum Pengelola Jurnal Manajemen, Bapak Dr. Sugeng Haryanto, SE dan MM. Yang terhormat Bapak Ibu narasumber kita yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Syukur Alhamdulillah siang hari ini Jumat tertanggal 23 Februari 2024 kita dapat bersua pada acara FPJM Member Expo seri kedua dari Journal of Management and Business Review atau JMBR dengan tema Road to Journal Reaccreditation atau strategi menghadapi reakreditasi jurnal ilmiah. Sebelum acara ini kami buka, izinkan kami untuk menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yakni pembukaan, yang kedua sharing session, yang ketiga pengambilan foto dan gambar sebagai dokumentasi, dan yang terakhir yakni penutup. Mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita buka dengan melafalkan kalimat tasbih bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu sharing session yang dalam hal ini akan dimoderatori oleh Ibu Lohana Juaria SEMSI. Beliau merupakan dosen dari Departemen Manajemen Universitas Negeri Malang dengan pengalaman sebagai seorang editor pada jurnal Ekonomi Bisnis selama 2 tahun. Kepada Ibu Lohana Juaria SEMSI kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Irmin yang baik hati dan cantik sekali pada pagi hari. Pagi, selalu pagi ya Pak ya, siang hari ini. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Lohana dari Universitas Negeri Malang. Jadi Bapak Ibu kalau ingin mengingat nama saya cukup mudah. Jika Bapak Ibu ingat ada ikan yang terkenal, pernah terkenal ya dari Cina, ikan keberuntungan itu, lohan itu lebih mudah ya nama saya. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini adalah kita berjumpa kembali pada siang hari ini. Di Malang kondisinya habis hujan deras. Saya tidak tahu di Bapak Ibu semua sama setelah mengalami hujan, jadi agak seger nih di sini. Minggu ini kita bersua kembali pada acara Member Expo seri kedua ya. Ini kali kedua ya. Dan alhamdulillah ini merupakan ide brilian nih dari divisinya Bu Luki ya, Bu Luki ya. Terima kasih atas terutama motornya adalah tarik. Akun tadi ada. Mohon izin saya geser dulu mungkin ya biar agak sekejap. Boleh deh Pak? Boleh di sini. Oke, baik. Ngapunten sih tadi ada sedikit apa namanya interupsi. Mohon maaf. Kita lanjutkan ya. Dan kali ini Member Expose seri yang kedua mengangkat topik tentang Road to Journal Reaccreditation yang akan disampaikan oleh tim dari Journal of Management and Business Review dari PPM School of Management. Dan di sini sudah kita kehadiran tim lengkap dari CMBR ya, singkatannya CMBR ya, dari PPM School of Management. Ada Ibu, saya sekalian kenalan tadi sebenarnya sudah disebutkan Ibu Erlinda Yunus
Nusron Yunus sebenarnya, tapi mungkin lebih populernya di nama beken gitu kali ya Bu ya, Erlinda Yunus gitu ya. Beliau adalah editor in chief dari CMBR, dan kemudian halo Ibu, Assalamualaikum. Sehat ya Bu ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lohana sudah diperkenalkan. Salam kenal. Iya, salam kenal ya Bu. Saya Lohana dari Malang Ibu. Monggo Ibu kalau Binarak ke Malang. Kemudian juga kita pastinya di sebuah jurnal itu yang tahu dapurnya itu managing editor ya Bu ya. Ini sama nih nasibnya kayak saya nih, Ibu Rike Pentasitio atau Bu Rike nih ya, sebagai managing editor dari CMBR. Halo Ibu, salam Halo Bu kenal. Lana, salam kenal Ibu. Namanya mengudara kemana-mana Ibu, tetapi baru kali ini juga saya Iya, bersua dengan Bu Rike. akhirnya ketemu. Iya, dan betul akhirnya ketemu ya Bu ya. Dan kemudian yang terakhir tim bukan sebenarnya bukan apa istilahnya, timnya cuma 3 ini ya Bu ya, tetapi memang di CMBR kali ini ada 3 orang yang kemudian mau sharing ya tentang pengelolaan jurnal dan pengalaman mengelola jurnal. Itu adalah layouter ya, atau di sini kita kenal dengan layout editor. Nah ini juga penting nih Bu ya, Bu Rosita Fitriani ST. Halo Ibu. Halo Ibu Pastinya. Lana, terima kasih. Oke, baik. Nah, ini kalau tidak salah ya Bu ya, CMBR sekarang sudah ada di apa namanya, di tahun ke berapa Bu? Tahun ke-3 ya Bu ya? Bu Rike, halo? Iya, gimana Bu Lana? Tahun Iya. kalau berdirinya sebenarnya sudah lama ya Bu. Oh, Nah, bahkan sebelum saya hadir di PPM sekitar 2010 ya Bu Elinda ya, kalau tidak Oh, di salah. 2010. Oh, Iya. baik. Tapi Iya, memang iya, ini baik. cukup panjang sampai ke Oh, posisi iya, sekarang usianya Ibu. sudah Iya. baik. Oke, usianya sudah panjang, tetapi ini memang apa namanya, sama mungkin ya Bu ya, kayak ekonomi bisnis yang saya kelola itu usianya udah panjang ya Bu ya, 27, tapi ups and downs begitu Ibu, sehingga ada beberapa. Nah ini mungkin ya Bu ya, karena ada pengalaman untuk reakreditasi ya Bu ya, karena sistem pengelolaan atau akreditasi jurnal kita memang yang terbaru ini ada perubahan sedikit di pertimbangan untuk penilaian konten atau esensi itu lebih tinggi sepertinya. Dan ini nanti kita akan sharing pengalamannya CMBR seperti apa. Begitu ya Ibu ya. Jadi untuk mengingat waktunya tadi sudah diperkenalkan oleh MC bahwa random kita sharing pengalamannya tentunya akan lebih banyak ya dari ibu-ibu. Sri Kandi jurnal ini kalau Bu Luki menyebutnya ya, karena kebetulan di Trisakti juga isinya perempuan semua Ibu, kecuali Pak Sugeng itu memang timnya itu cowok, atau Pak Rizal tuh memang kayaknya di Undip kebanyakan cowok, tapi kayaknya di kita itu kebanyakan perempuan. Jadi ya Bu Luki bilangnya Sri Kandi jurnal. Baik, tanpa kemudian menunda waktu ya, saya tidak bisa menyapa satu persatu, walaupun sebenarnya hanya beberapa ya ini ya, yang ada di sini ada hanya 20-an peserta yang wajah namanya familiar, tapi wajahnya baru sekarang gitu. Kita itu tenar kayak penulis pena gitu ya Bu ya, jadi namanya itu yang terkenal gitu ya, bukan wajahnya. Baik, untuk sesuai dengan random tadi, mari kita saksikan bersama atau kemudian cermati bersama bagaimana sharing pengalaman yang dialami CMBR terkait dengan akreditasi atau reakreditasi tepatnya, karena memang kita sudah pernah punya akreditasi, jadi bukan baru ya Bu ya. Ini yang kemudian jurnal
istilahnya yang mungkin usia udah lama, kemudian ikut di sistem akreditasi yang ini seperti itu. Kita mulai dulu sharingnya dari ini nih, pemegang kuncinya jurnal tentang quality ya, quality controlnya atau kemudian kualitas konten ya dari jurnal atau artikel yang akan kita publikasikan, yakni editor in chief. Monggo saya persilahkan ke Bu Erlinda Yunus terlebih dahulu untuk kita sharing. Oke, monggo Ibu. Ya, terima kasih sekali Bu Lohana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sejahtera bagi Bapak dan Ibu semua dan salam kenal, salam sehat selalu ya. Terima kasih atas perkenalannya yang hangat. Ini baru pertama kali saya bergabung di salah satu acara di FPJM. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk sharing. Nah, karena memang waktunya sangat singkat, jadi saya mungkin mohon izin tidak menyapa satu persatu Bapak dan Ibu, terutama terima kasih para pengurus FPJM. Kami di sini dari JMBR ada 3 Sri Kandi tadi ya. Saya sendiri Erlinda Yunus sebagai editor in chief, tetapi 2 tokoh utamanya adalah managing editor yaitu Bu Rike dan satu lagi layout editor yaitu Mbak Rosita ya. Kira-kira seperti itu. Mungkin ini adalah pemaparannya, jadi sudah ditayangkan oleh Mbak Rosita. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Punten. Oke, terima kasih. Jadi memang jurnal kami adalah Journal of Management and Business Review. Ini adalah tampak mukanya ya Bapak dan Ibu. Dan silakan next. Singkat saja nanti saya akan menceritakan tentang profil jurnal, profil pengelola sebetulnya sudah ada di sini semua ya. Tapi juga nanti akan saya perkenalkan singkat tentang editor, kemudian juga para reviewer gitu ya. Dan kemudian indeksasi para editor dan reviewer tadi, lalu kemudian ada statistik visitor dan citasi, serta asosiasi ilmiah yang kami menjadi anggota. Di tengah-tengah ini kami juga didampingi Bu Lohana oleh Wakil Ketua 1 dari Sekolah Tinggi Manajemen PPM yaitu Ibu Luvina Mahadewi ada di sini dan juga ada terima kasih Bu Luvina sudah hadir. Terima kasih Bu Erlinda. Selamat siang Bapak dan Ibu. Salam kenal Bapak dan Ibu. Terima kasih. Salam kenal Bu Luvina. Salam Ya. kenal Bu Lohana, Bapak dan Ibu semuanya. Semoga Ngapunten kalau tadi. Ya, kalau enggak tadi apa nggak Ibu. menyapa, ngapunten. Ya, enggak apa Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Erlinda atas perkenalannya. Hostnya hebat sekali ya, tiba-tiba udah langsung muncul. Langsung di. Lalu kemudian satu lagi adalah Ibu Linda ya, tadi sudah sempat diperkenalkan sebagai manajer dari Research Center and Case Clearing House, di mana JMBR ini bernaung. Ya, itu Ibu Linda. Terima kasih juga sudah mendampingi. Selamat, terima kasih Bapak Ibu. Selamat. Baik, kita lanjut. Mungkin next Mbak Rosita. Ini profil singkatnya Bapak dan Ibu. Jadi jurnal JMBR kami ini diterbitkan 2 kali dalam setahun. Sejak pertama kali terbit tahun 2007, yaitu bulan Januari dan bulan Juli. Jadi sampai sekarang kami masih mempertahankan 2 kali dalam setahun. Kemudian fokus kami adalah pada isu-isu manajemen dan bisnis. Topik yang dibahas seperti pemasaran, keuangan, strategis, SDM, operasi, kewirausahaan, dan bisnis. Saat ini kami juga menerima artikel tidak hanya dalam bahasa Indonesia, tapi juga bahasa Inggris. Dan proses review dilakukan secara double blind review, sehingga para penulis tidak mengetahui siapa yang mereview, dan para reviewer juga tidak mengetahui tulisan siapa yang sedang dikaji, di mana satu artikel direview oleh 2 pengkaji untuk menjamin kualitas yang masuk ke jurnal ini. Kemudian indeks yang sudah ada adalah yaitu DOAJ, kemudian Google Scholar, Portal Garuda, ISCD, Crossref, Dimensions, dan per tahun 2020 JMBR mendapatkan peringkat 3, Sinta 3 Dikti, dan sebentar lagi sudah harus reakreditasi tahun 2025, sehingga kami mengharap bisa meningkat ke Sinta 2 mudah-mudahan, dan keinginan kami adalah mengajukannya di bulan Juli
setelah edisi kedua tahun ini. Tentunya masukan dari Bapak dan Ibu sekalian akan sangat-sangat membantu meningkatkan kualitas dari jurnal ini untuk mencapai sasaran. Kemudian di sini kami juga menerapkan kebijakan tingkat kesamaan melalui turn it in, cek, yaitu maksimal 20%. Next. Oke, kemudian ini adalah milestones-nya. Jadi berdiri tahun 2007 kami mendapatkan izin cetak pada waktu itu. Baru kemudian ada izin terbit secara elektronik di tahun 2016 menggunakan OSJ dengan alamat seperti ini, jmbr.ppm-school.ac.id. Lalu kemudian sejak pertama kali terbit baru ada 5 artikel, sudah 2 kali terbit waktu itu, tapi baru 5 artikel, dan baru di tahun 2017 meningkat menjadi 6 artikel di setiap terbitan, dan kami pertahankan sampai sekarang. Pertama kali mendapatkan Sinta 4 waktu kami mendaftarkan ke Kemristek Dikti tahun 2018 SK-nya, kemudian meningkat menjadi Sinta 3 di tahun 2020, dan sebentar lagi harus reakreditasi sehingga harapannya bisa meningkatkan kualitas dari jurnal ini. Dan tahun 2022 juga ada satu milestone lagi, yaitu sudah terindeks DOAJ. Next. Oke, ini rasanya sudah ya tadi diperkenalkan. Jadi ini adalah 3 Sri Kandi, tapi yang paling memahami tentunya adalah managing editor dan layout editor saya. Oke, lanjut. Dan ini adalah tampilan pertama Bapak dan Ibu. Yang di sebelah kanan ini adalah tampilan pada saat visitor masuk di jurnal kami. Sementara yang di sebelah kiri ini adalah daftar jika kami sebagai admin atau editor masuk, dan mungkin Bapak dan Ibu nanti yang diberikan akses juga akan mendapatkan tampilan seperti yang di sebelah kiri. Kita lanjut. Dan ini adalah tampilan salah satu artikel, di mana ini kebetulan artikel dalam bahasa Inggris dari Taiwan, dan judul kemudian isi semua dalam bahasa Inggris, tetapi abstrak itu selalu ada 2, yaitu abstrak bahasa Indonesia dan abstrak bahasa Inggris. Itu mungkin nanti silakan kalau ada pertanyaan lebih lanjut. Ini indeksasi yang tadi sudah disampaikan, jadi DOAJ yang terbaru, kemudian dari Dimensions, Google Scholar, Garuda, Crossref, dan ISJD atau Indonesian Scientific Journal Database, dan sudah peringkat, mendapatkan peringkat Sinta 3 dari Dikti. Lanjut. Mengenai editor, Bapak dan Ibu, sebelumnya kami hanya memiliki editor dari Indonesia saja, editor dalam negeri. Ada 8 editor, di mana 5 orang itu dari internal Sekolah Tinggi Manajemen PPM atau PPM School, lalu kemudian ada 1 editor dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, kemudian 1 editor dari Universitas Negeri Padang, dan 1 lagi dari Universitas Kristen Satya Wacana. Baru per awal tahun ini kami mengundang para editor dari luar negeri untuk supaya menambah portofolio negara di dalam. Jadi di sini ada 4 orang editor baru, yaitu dari Vietnam, kemudian dari Cina, Malaysia, dan dari Belanda. Komposisinya adalah 1/3 dan 2/3 yang dari Indonesia. Jadi ini adalah nama-namanya, 5 orang dari PPM School, 3 orang dari luar PPM, dan 4 orang berikut nama-namanya editor dari luar negeri yang bergabung di awal tahun 2024. Lanjut. Untuk pengkaji atau reviewer, sebelumnya kami hanya memiliki reviewer dari Indonesia, baik yang dari dalam PPM School maupun yang dari luar PPM, dengan komposisi yang berimbang. Ya, jadi kalau sekarang dengan ada reviewer dari luar negeri, komposisinya menjadi 42% reviewer dari PPM, 42% atau 14 reviewer itu pengkaji dari
Indonesia tapi dari luar institusi kami. Jadi ada 14 dan 5 reviewer yang saat ini sudah kami undang bersedia dan siap untuk membantu kami dalam mereview jurnal-jurnal dalam khususnya bahasa Inggris, yaitu dari UK, Vietnam, Thailand, Philippines, dan Meksiko. Semoga dengan ada tambahan portofolio ini menjadi lebih mantap lagi posisi JMBR jika ingin meningkatkan ke peringkat Sinta 2. Berikut adalah nama-nama reviewernya, baik yang dari luar negeri, sebelah kiri ya, yang 5 orang. Kemudian nama reviewer internal PPM, 14 orang, lanjut. Dan ini yang dari Indonesia tapi dari luar institusi, dari luar PPM, juga 14 orang. Dan saat ini semuanya aktif. Kemudian untuk administrasi traffic korespondensi saat ini sudah menggunakan OJS. Jadi para pengkaji biasanya mengakses satu paper, menilai secara langsung dan memasukkan penilaiannya di form yang ada di OJS. Dan juga termasuk paper yang diberikan komen. Jadi biasanya 2 itu ya, form dan papernya. Berikut ini contoh review form yang sudah kami gunakan di OJS. Silakan lanjut. Kemudian mengenai adanya visitor atau yang masuk ke dalam OJS dari JMBR, ini data 2023 setahun terakhir, jadi ada peningkatan khususnya di Q4 dalam hal page views, jadi yang betul-betul melihat dan kemudian membaca, mendownload dengan komposisi, mungkin detailnya ada di sini. Ya, suratnya ya, pertama Rata-rata secara 3 bulanan, jadi average quarterly itu 12.700, sementara rata-rata session yaitu 3.700. Rata-rata visitornya 2.600, di mana 2.500 itu adalah visitor yang baru. Total visitor keseluruhannya adalah 50.790. Kita lanjut. Untuk statistik berikutnya, ini adalah data yang 2024, tapi baru 2 bulan saja, jadi Januari kemarin dan Februari yang sedang berlangsung. Rata-ratanya saat ini baru per bulan 4.200. Jadi kalau tadi rata-rata dalam 1 tahun per 3 bulan itu rata-rata sebulannya kalau tidak salah 3.000-an. Ya, mudah-mudahan ini masih akan meningkat. Kemudian mungkin sebelumnya sedikit saja tentang engagement. Di sini kami juga saat ini profilnya baru seperti ini. Bapak Ibu nanti mohon saran jika ada concern tertentu khususnya untuk reakreditasi. Jadi returning visit saat ini masih banyak yang first time visitor. Yang kedua adalah yang 1 sampai 5 kali. Untuk engagement data berikutnya adalah yang paling banyak masih di antara 30 detik sampai 5 menit. Ya, atau kurang dari 5 detik bahkan. Jadi yang memang hanya masuk kemudian tidak jadi. Sedikit masih yang lebih dari 1 jam atau antara 20 menit sampai 1 jam. Jadi nanti mohon saran-sarannya jika ada yang perlu kami lakukan. Lanjut. Profil dari Google Scholar ini adalah JMBR, jadi per 5 tahun terakhir disitasi sebanyak 691 atau 749 dari sejak awal berdiri. Jadi ini profil citasi kami. Lanjut. Dan mungkin terakhir, lembaga asosiasi di mana kami berusaha untuk bisa bergabung, yaitu dari Forum Pengelola Jurnal Manajemen. Pada saat ini, Bapak dan Ibu, terima kasih sudah memberikan kesempatan, dan saat ini yang juga dalam pengajuan adalah dari Bank Indonesia untuk kami berafiliasi. Oke, ya, rasanya itu dulu mungkin Bapak dan Ibu perkenalan singkat tentang jurnal kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf, dan saya serahkan kembali kepada Ibu Moderator, Bu Lohana, untuk acara selanjutnya. Silakan. Nanti saya dan tim akan berusaha untuk membantu jika diperlukan jawaban dari
JMBR. Terima kasih Bu Lohana. Baik, terima kasih banyak Ibu Dr. Erlinda Yunus yang sudah menjelaskan selayang pandang mungkin ya Bu ya terkait JMBR. Kalau kita lihat, mohon maaf ya Bu ya, saya kira kemarin karena posisinya yang Sinta 3 itu yang baru mungkin 4 tahun terakhir yang akan reakreditasi. Mohon maaf saya tadi lupa menyebutkan. Kalau kita lihat memang usianya sudah, kalau sini nomor 21 ya Bu ya, sudah volumenya ya Bu ya. Nah, dan ternyata memang ceritanya ini akan reakreditasi dan pengennya bisa naik level begitu ya Bu ya. Setelah perjuangan kok kita lihat, wah saya jadi minder tuh ya Bu ya, editornya udah banyak ya Bu ya, yang kemudian lebih dari 30%-nya adalah dari luar. Begitu juga dengan reviewer sudah sebenarnya udah 4 negara lebih ya Bu ya, kalau kita lihat tadi dari di paparan dari Bu Erlinda, dan ini akan lebih baik dan akan dapat masukan banyak nih Bu jika kita bisa dapat sudut pandang dari ketua AKSM kita yang memang ahlinya jurnal ya Bu ya. Kita persilahkan mungkin ya kepada Pak Sugeng Haryanto yang Mersani mungkin dengan lebih seksama tadi sebagaimana yang sudah dipaparkan oleh Bu Erlinda terkait dengan reakreditasi jurnal Pak, spesifiknya seperti apa dari instrumen akreditasi jurnal yang baru, dan mencermati Pak Sugeng pastinya ini sudah mencermati nih detail banget Bu kalau Pak Sugeng terkait tidak hanya wajahnya tetapi juga halamannya ya. Kalau editor kalau kemudian asesor itu bahkan dapur-dapurnya ya Bu ya, saya aja kena Bu tuh kalau kemudian misalkan ini kok lebih banyak direview, memang 2 reviewer lain juga, tetapi lebih banyak direview oleh internal misalkan, walaupun beda istilahnya. Kita bidang ilmu misalkan, itu tapi tetap dianggap orang internal begitu Ibu, atau bahkan mungkin masih di Indonesia itu masukan dari, apalagi ketika sudah lambat terbit kayak punya saya itu Bu, aduh, wah itu kena itu. Jadi kalau lihat JMBR, wah saya kayaknya minder nih Pak Geng, ini sudah layak Sinta 2 kayaknya ya Pak Geng ya, monggo nanti bisa dicermati lebih detail masukan, dan nanti kita bisa langsung setelah Pak Sugeng kita akan langsung dengan forum diskusinya. Tapi kayaknya perlu insight dari Pak Sugeng. Kami persilakan kepada Pak Sugeng, monggo Pak Sugeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lana, terima kasih Bu Erlinda. Ketemu, mohon maaf baru pertama kali ya. Mbak Rika, kemudian ada Mbak Rosita, kemudian ada Bu Lovina, selamat dari timnya JMBR, selamat luar biasa, ada banyak perang, dan juga teman-teman di sini ada Bu Uwi selaku penasehat, ada Mas Alim, Bu Tiara, Bu ini ada kami undang juga Bu Mujayana dari UNTAP ya Bu, monggo. Ya ini dari teman-teman semuanya, mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu-satu. Saya terima kasih Bu diberikan kesempatan untuk discuss gitu. Bu Lana, saya hanya discuss saja dari apa yang disampaikan untuk JMBR gitu ya. Sebelumnya saya mohon maaf kalau nanti yang saya sampaikan terbatas, kemudian ibu-ibu di JMBR kurang berkenan, saya mohon maaf ya. Karena ketika di sini mohon maaf saya nyampaikan ya, saya harus menyampaikan apa adanya. Mohon maaf Bu, ini ruang ini sekali lagi kita ruang untuk kita mendiskusikan untuk perbaikan ke depan. Jadi mohon maaf, kebetulan saya juga sama-sama belajar tentang jurnal gitu, yang sama-sama belajar untuk membantu, bukan membantu kami sendiri juga untuk pengembangan jurnal gitu. Oke, saya mohon izin untuk share screen ya Mbak Lohana. Monggo Bapak. Mohon maaf, ini yang saya sampaikan untuk teman-teman.
Ini Journal of Management and Business Review luar biasa tahun 2007 gitu. Saya membuka tapi juga bukanya terbatas karena akses kami tidak punya, kecuali nanti kami diberikan akses untuk masuk. Kalau Bapak Ibu nanti akreditasi pasti akan mengirimkan di mana kami sebagai asesor itu bisa masuk gitu. Cuman ini kan posisinya adalah posisi untuk sharing aja, jadi tidak di posisi asesornya. Sedikit saya mulai ini profil yang hari ini kita bedah bersama-sama, kita diskusikan JMBR, ISS-nya ini mohon maaf, ini bisa nanti saya masuk ya, mohon maaf saya izin sebentar. Ini jurnalnya, tapi saya kembali pada, mohon maaf Bapak Ibu, saya masuk pada mengingatkan kembali aja, untuk penilaian jurnal kita masih pakai 2021, dan ini ada beberapa jurnal untuk penilaian yang mohon maaf terlambat gitu, untuk akreditasinya, jadi kami mohon maaf juga di asesor karena terlambat. Kemudian ada sedikit gambaran aja Bapak Ibu, untuk penilaian ada perubahan, sekarang menjadi lebih dominan pada substansi. Nah, saya tidak akan membahas pada manajemennya secara dalam, saya hanya akan berapa poin nanti masuk pada sisi substansinya. Nah, yang paling penting yang sekali lagi kami sampaikan Bapak Ibu, ini substansi itu menjadi penting. Nah, ada 3 hal yang penting nanti adalah guideline, kemudian template, dan artikel. Kita akan masuk ke sana. Sedikit ini penilaian saya pikir teman-teman sudah paham, karena untuk penilaian kita base-nya pada pedoman akreditasi. Ini adalah base yang harus kita lakukan untuk pengembangan jurnal ke depannya dan untuk penilaian. Itu saya singkat dengan ada 8 pilar yang, mohon maaf saya hanya pengantar dulu, 8 pilar untuk penilaian. Saya masukkan yang 3 pilar penamaan kelembagaan penerbit dan keberkalan itu kami keluarkan sebentar, karena itu sesuatu yang tidak, penamaan kelembagaan penerbit adalah sesuatu yang sudah jadi, kita hanya bisa meng-up pada kelembagaan penerbit itu kalau kita nambahkan pada OP-nya. Tapi saya yakin dengan jurnal yang ada di EPCM itu rata-rata adalah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi, maka poinnya bisa tinggi. Keberkelaan juga nggak masalah. Tapi yang penting ini ya, penyuntingan manajemen, substansi artikel, gaya penulisan, penampilan, dan penyebarluasan. Ini yang 5 penting. Kami masuk di JMBR, ya Bapak Ibu, mohon nanti ini nanti monggo kalau digunakan monggo, kita ini adalah sifatnya terbuka. Pertama kami melihatnya di editornya, kalau saya lihat itu, kalau saya salah mohon maaf ya, karena tadi terakhir saya lihat tadi pagi itu fact-nya ada 15 editor ya, 4 LN, 5 non PPM, dan 6 PPM-nya. Yang perlu saya soroti begini Bu, tadi Ibu ada 4, betul ada 4, tapi teman-teman semua pengelola jurnal kita harus tahu portofolio kita ada ini, kita harus pakai standar ini. Jadi kalau kita terlalu banyak dalam negeri, walaupun kita 4, kita masuknya di sini. Nah, Ibu bisa dilihat kurang lebih punyanya jenengan itu untuk dari LN berapa persen itu bisa dilihat. Saya sebenarnya sudah hitungkan untuk Ibu berapa di EPCR itu, JMBR itu berapa persen untuk penulisan LN. Ini sehingga akan masuk di mana? Ini. Mungkin Ibu akan masuk di poin 3 ya. Jadi teman-teman kalau mau setting, mungkin editornya nggak banyak banget, bisa dikurangi sesuai dengan kebutuhan. Tapi untuk mengejar pada porsi proporsional untuk penilaian maksimum 5 ya. Kemudian untuk di berapa penulisan di JMBR itu, mohon maaf, gelar itu tidak penting sebenarnya. Yang penting adalah justru track record 3 tahun terakhir. Seperti apa publikasinya. Kemudian kalau Bapak Ibu di JMBR penulisannya pakai universitasnya yang konsisten yang dipakai, apakah hanya cukup universitasnya saja, nama negara, atau
masuk ke fakulti. Monggo, yang penting ada konsisten. Kemudian catatan saya di JMBR itu ada link yang nggak aktif. Jadi semua link editor itu harus aktif ketika diklik. Nanti bisa dicek karena waktu kita terbatas, bisa dicek. Kemudian ini yang saya soroti dari keterlibatan editor ini, mohon maaf Mbak Rike, Mbak Rosita, keterlibatan editor itu masih kurang, mohon maaf. Saya ingin tunjukkan Bapak Ibu begini. Saya ingin tunjukkan Bapak Ibu begini. Bapak Ibu di jurnalnya JMBR itu ada 3 yang saya soroti. Pertama adalah artikel template-nya, kemudian guideline, sama artikel yang ingin kita bedah. Saya mohon maaf, saya hanya membedah 2 artikel atau 3 artikel aja yang saya sudah bedah. Pertama, ini di abstraknya. Abstraknya di jenengan itu mengatakan seperti ini. Jadi awal itu adalah goal-nya. Tapi itu sama di guideline-nya sama, baik dalam ini Inggris maupun Indonesianya sama. Atau guideline-nya, abstraknya adalah berisi tentang, first-nya adalah tentang aim, goal atau purpose dari research, dari artikel itu. Tapi artikel di JMBR itu yang saya buka 3 artikel atau 4 artikel itu bukan dari ini. Jadi goal-nya awal itu bukan goal, tapi adalah describe tentang artikelnya itu seperti apa. Ini konsistensi masalah. Jadi mohon maaf ke depan kalau apakah mau dirubah author guideline-nya ataukah pada atau yang mana author guideline sama template-nya yang dirubah menyesuaikan dengan artikel yang sudah publish. Karena namanya author guideline sama template itu kan pedoman yang harus kita taati di dalam penulisan. Ini yang mohon maaf, jenengan bisa cek rata-rata semuanya adalah pada penjelasan risetnya apa, tapi goal-nya adalah pada rata-rata pada kalimat kedua atau kalimat ketiga. Itu yang pertama. Jadi tentang author guideline ini keterlibatannya belum. Kemudian yang berikutnya adalah kualitas di dalam penyuntingan artikel di artikelnya di JMBR. Ini artikelnya tidak sistematikanya, strukturnya itu tidak konsisten. Kemudian yang kedua adalah tentang agak berat sekali. Saya punya nanti saya langsung masuk ke artikel aja nih, biar lebih enak, biar lebih cepat saya. Jadi ini coba saya buka artikelnya aja Bu, langsung aja Bu. Ini artikel di JMBR, mulai dari judulnya jenengan ada aturan tentang 14 maksimum, tapi ada artikel yang lebih daripada itu, ada 16 kata. Ini penting untuk kita tata. Jadi itu fungsi daripada editor. Saya belum masuk pada review-nya. Kemudian yang kedua adalah pada teman-teman editor ketika menulis tentang keyword. Keyword itu bukan sekedar memang konsep, tapi penyusunan itu menjadi penting. Kami sebagai editor itu biasanya lihat ini. Ini diurutkan abjad itu. Ini K, A, ini kan cuma mudah. Nilainya ada, poinnya nilai ini dirubah saja. Jadi ini 3 artikel yang saya baca itu hampir semuanya asal nempel terus ke belakang, tapi tidak diurutkan abjad. Padahal itu mudah kita urutkan abjad, mohon maaf. Kemudian berikutnya ketika kita masuk di dalam artikel ini pada editor, posisi editor, saya masih posisi editor. Nah, editor mohon dibedakan ini adalah in English or Indonesia.
berkaitan dengan titik koma. Ini penting. Ini kalau saya memahami apakah koma ataukah titik. Harusnya adalah koma, dan itu banyak. Kemudian saya ambil ini juga sama dengan untuk editor. Ini fungsi di dalam latar belakang dan bahkan di dalam pembahasan ini muncul kalimat-kalimat seperti ini, kata dua kalimat frase ya, keputusan pembelian. Ini seakan-akan latar belakang itu ada literatur review yang terpisah. Literatur review yang masuk dengan jelas, padahal di latar belakang literatur review-nya boleh masuk, tapi dalam sintesis, disintesiskan. Kita tidak perlu ini. Kemudian ini juga tidak perlu bold. Pak Sugeng, mohon maaf Pak, di layar kami sepertinya masih PowerPoint, Pak, belum artikelnya. Mohon maaf Bapak. Ya. Saya diingatkan saya tarik sini. Ya terima kasih Bu Rika. Saya kira memang ini masih di sini Pak Sugengnya. Gitu. Saya di artikel ya. Saya mohon maaf, saya harus sebentar ya. Pakai artikelnya aja. Nah, ini artikel yang mana? Oke. Nah, ini Bu Rika, di pedoman jenengan itu kalau kita lihat, saya ulang sebentar, di abstraknya itu adalah kalimat pertama itu tujuan, tapi di dalam artikel jenengan, hampir semua artikel itu tujuan itu ada pada kalimat kedua atau ketiga bahkan. Ini hati-hati kitanya ngubahnya, apakah nanti dirubah jenengan rubah ketika ini mau dirubah. Kalau saya lebih enak dirubah outer guideline sama template-nya dirubah. Jadi diberikan penjelasan kalimat awal itu dimulai apa itu. Ya. Jenengan bisa buka juga, mohon maaf sambil nanti kalau saya salah, mohon maaf dibuka di template-nya bisa jenengan pick up. Kemudian yang berikutnya ini Bu, di dalam keyword-nya susunannya Bu, susunannya keyword itu urut abjad A, B, C, D. Ini mudah. Kemudian pemilihan kata-katanya adalah bagaimana Bapak Ibu memilih kata-kata atau frase yang mudah ketika nanti orang mencitasi. Ini mohon maaf, kalau SAM gitu saya pikir tidak sesuai dengan konsepnya ini, SAM-nya dibuang. Kemudian ada batasan keyword nggak Pak? 3-5. 3-5. Saya juga pada Bu Rika bisa buka di ini untuk permainan di editor nih. Saya coba buka. Ada editor ketidakkonsistenan, misalkan pada artikel yang ke 478. 478 itu ada gambar yang gambar 1 dan gambar 1 itu ada 2 Bu. Pada page 83 sama halaman pada halaman berapa ya, mohon maaf. Itu di catatan saya ada, mohon maaf. Nah, ini Bu. Ini hati-hati gambar. Ini fungsi editor. Editor mohon maaf dengan sangat saya. Editor bukannya tidak bekerja, tapi ketelitiannya menjadi sangat penting. Editor. Kemudian mohon setiap gambar atau tabel itu harus ada penjelasan. Setiap tabel atau gambar itu harus ada penjelasan. Kemudian yang berikutnya di dalam, ini masih fungsi editor, Bapak Ibu, editornya di ini, mohon maaf sekali lagi, tolong saya kalau agak kencang saya dimaafkan. Di dalam abstrak itu tidak boleh ada tools pengolah data yang muncul, Bu. SPSS, EPIUS, kemudian pakai tab, pakai apapun juga nggak usah. Yang penting adalah teknik analisisnya. Kalau di dalam body text-nya monggo, tapi di dalam abstrak itu nggak usah. Ini masih berapa saya temui.
kemudian editor, ini masih editor. Editor di editor jenengan itu untuk fungsi, misalkan memisahkan di sistematika, itu ada tentang result hasil dan discuss. Itu ada yang pisah sendiri, sub pisah sendiri, ya saya seperti ini Bu. Ini ada di artikel ini terpisah, pembahasannya muncul terpisah, tapi ada artikel yang satunya yang saya coba tutup satu, mohon maaf biar